Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat semua. Nah, di kesempatan kali ini saya akan membawakan cerita kisah horor yang berjudul Pelanggan Kopi Terakhir Secangkir Kopi Penagih Nyawa. Penasaran seperti apa ceritanya? Langsung aja saya mulai ceritanya. Di sebuah kampung kecil yang sepi, ada sebuah warung kopi sederhana di tepi jalan. Warung itu bukan warung terkenal, bukan pula tempat nongkrong anak muda. Namun entah mengapa, selalu saja ada pembeli yang mampir, meski hanya sekedar menyeruput segelas kopi hitam. Warung itu dikenal warga sebagai tempat singgah orang-orang jauh. Tidak ada yang istimewa, kecuali satu hal. Banyak yang bilang, siapapun yang minum kopi di warung itu saat malam menjelang, hidupnya tidak pernah lagi sama. Malam itu, seorang nenek tua bernama Mbah Nina, yang seumur hidupnya hampir tak pernah menginjakkan kaki di warung kopi, tiba-tiba merasa ingin sekali minum kopi. Keinginannya itu aneh, tak biasa, seolah ada yang membisikkan di telinganya. Dan sejak secangkir kopi itu tersaji di hadapannya, satu demi satu kejadian aneh mulai terjadi. Malam itu udara terasa dingin. Angin sepoi-sepoi berhembus dari arah sawah, membawa aroma tanah basah yang tertinggal setelah hujan sore tadi. Jalanan desa tampak lengang, hanya sesekali terdengar suara anjing menggonggong dari kejauhan. Di tepi jalan yang agak menurun, berdiri sebuah warung kopi kecil dengan papan kayu sederhana yang catnya sudah terkelupas dimakan usia. Warung itu diterangi lampu minyak yang redup. Cahayanya berkelip-kelip seperti hampir padam, membuat suasana sekitar tampak muram dan penuh bayangan. Di dalam warung hanya ada beberapa kursi kayu dengan sandaran sederhana. Warnanya kusam, catnya terkelupas di banyak sisi. Meja yang ada pun sudah tua. Permukaannya penuh goresan dan noda hitam yang tidak bisa hilang meski sudah digosok berkali-kali. Noda itu sudah menjadi bagian dari meja, seperti jejak tak terhapus dari ratusan cangkir kopi yang pernah singgah di atasnya. Pemilik warung, seorang lelaki tua yang biasa dipanggil Pak Karto, tengah menata gelas di rak kayu. Tangan keriputnya bergerak pelan, sesekali berhenti untuk menghela napas. Usianya sudah lebih dari 60 tahun. Rambutnya sebagian besar memutih, tubuhnya agak bungkuk. Namun ia masih tetap menjaga warung kopi kecil peninggalan orang tuanya itu. Bagi Pak Karto, warung kopi bukan sekedar tempat berjualan, tapi juga tempat berjumpa dengan orang-orang. Kadang ia bercengkrama dengan petani yang baru pulang dari sawah. Kadang melayani pengendara motor yang sekedar berhenti melepas penat. Namun malam itu berbeda. Tidak ada satupun pembeli yang datang sejak maghrib. Hanya suara malam yang menemani, suara dedaunan bergesekan, dan sesekali cicak berlari di dinding. Pak Karto duduk di kursi dekat pintu, memandangi jalanan sepi yang hanya diterangi lampu temaram. Tiba-tiba, terdengar suara sandal berdecit pelan dari arah pintu. Langkah itu pelan, namun jelas terdengar di tengah keheningan. Suara itu semakin dekat, hingga akhirnya berhenti tepat di depan pintu warung. Assalamualaikum. Suara parau, serak, keluar dari bibir seorang wanita tua. Pak Karto menoleh, agak terkejut. Matanya membelalak kecil ketika melihat sosok yang berdiri di sana. Waalaikumsalam. Loh, Mbah Nina, kok malam-malam kemari? Jarang-jarang jenengan nongol di sini. Sosok itu adalah Mbah Nina, seorang nenek renta yang tinggal tidak jauh dari situ. Semua orang di kampung mengenalnya. Sehari-hari ia jarang keluar rumah, hanya sesekali terlihat pergi ke pasar dengan tongkatnya. Rambutnya sudah putih seluruhnya, wajahnya dipenuhi keriput dan sorot matanya sayu. Malam itu ia berdiri dengan tongkat di tangan. Tubuhnya sedikit membungkuk, wajahnya pucat diterpa lampu minyak yang redup. Nenek itu tersenyum tipis.
meski senyumnya terlihat lebih mirip tarikan kaku di bibir. Tangannya yang gemetar memegang tongkat, seolah berusaha menahan tubuhnya agar tetap tegak. Entah kenapa, Pak. Malam ini saya pengen kopi hitam panas. Pak Karto terdiam sejenak. Ia tidak salah dengar, bukan? Seumur hidupnya ia tahu Mbah Nina tidak pernah menyentuh kopi. Semua orang di kampung tahu hal itu. Nenek itu punya lambung lemah, pernah sekali mencoba kopi di masa mudanya, lalu sakit berhari-hari. Sejak itu, ia tidak pernah lagi meneguk minuman pahit itu. Tapi malam ini, tatapan matanya kosong, seolah bukan dirinya. Ada sesuatu yang aneh dalam cara ia berbicara, dalam cara ia melangkah masuk ke warung. Loh, serius Mbah? Kopi hitam? Takutnya perut jenengan nanti sakit lagi. Mbah Nina hanya menatapnya. Matanya berkaca-kaca, namun bibirnya berucap dengan tegas, "Kopi hitam panas, tolong bikinkan." Pak Karto menghela napas. Ada rasa ragu tapi juga tidak tega menolak permintaan seorang nenek tua. Akhirnya, ia berjalan pelan ke belakang meja, mengambil gelas tebal bergambar ayam jago. Satu-satunya gelas yang selalu ia pakai kalau menyeduh kopi istimewa. Ia menuangkan bubuk kopi hitam ke dalam gelas itu. Aroma khas kopi segera memenuhi ruangan sempit. Setelah air panas dituangkan, asap mengepul pelan, melingkar-lingkar di udara, seakan membentuk kabut tipis yang menari di bawah cahaya lampu. Pak Karto membawa cangkir itu ke meja, lalu meletakkannya di hadapan Mbah Nina. Suasana seketika menjadi hening. Tidak ada suara jangkrik, tidak ada hembusan angin. Hanya asap kopi yang perlahan memudar. Mbah Nina menggenggam cangkir itu dengan kedua tangannya. Jemarinya kurus, berurat, bergetar halus. Bibirnya mengembang, senyum tipis namun aneh. Ia menyeruput pelan. Bunyi kecil terdengar dari bibirnya. "Ah, ini kopi yang saya cari," bisiknya pelan, seakan berbicara pada dirinya sendiri. Pak Karto menggerenyit. "Loh, padahal jenengan belum pernah minum kopi saya, Mbah." Mbah Nina hanya menatapnya, matanya berkaca-kaca, namun tidak menjawab. Ada sesuatu dalam tatapan itu yang membuat bulu kuduk Pak Karto berdiri. Bukan tatapan orang tua biasa, melainkan tatapan dalam, kosong, seperti ada jiwa lain yang mengintip dari balik matanya. Satu tegukan, dua tegukan, kopi itu diminum dengan lahap, padahal panasnya masih mengepul. Pak Karto sampai heran, karena biasanya orang akan meniup dulu sebelum menyeruput. Tapi Mbah Nina seperti tidak peduli, seakan tidak merasakan panas atau pahit. Tiba-tiba, lampu minyak di warung itu berkelip. Nyala apinya bergoyang-goyang, lalu padam sesaat. Gelap menyelimuti ruangan, hanya menyisakan siluet samar dari tubuh Mbah Nina. Ketika lampu itu menyala kembali, wajah nenek tua itu sudah berubah. Kulitnya tampak pucat pasi, bibirnya menghitam seperti terbakar dari dalam. Namun ia tetap minum sampai tetes terakhir tanpa ekspresi kesakitan. Pak Karto hanya bisa terdiam. Mulutnya ingin bertanya, tapi kata-kata seakan tertahan di tenggorokannya. Begitu kopi itu habis, Mbah Nina mengusap bibirnya dengan punggung tangan. Ia menarik napas panjang, lalu berkata dengan suara yang lirih namun jelas, "Nanti kalau ada yang mencari saya, bilang saja saya sudah membayar dengan nyawa." Pak Karto tercegak. Ucapan itu seperti petir di siang bolong, membuat tubuhnya kaku. "Loh, maksud jenengan apa, Mbah?" Tanyanya cepat, suaranya bergetar. Namun sebelum ada jawaban, Mbah Nina sudah berdiri. Tongkatnya diketuk pelan ke lantai kayu. Tok, tok, tok. Suaranya menggema di ruang sunyi. Ia melangkah pelan menuju pintu. Tubuhnya semakin bungkuk, namun langkahnya terasa mantap,
seperti seseorang yang sudah yakin dengan keputusannya. Pak Karto berdiri, hendak mengejar, tapi entah kenapa kakinya terasa berat. Ia hanya bisa memandangi punggung nenek itu yang perlahan menghilang di balik gelap malam. Suara tongkatnya terdengar sayup di jalan sepi. Tok, tok, tok. Hingga akhirnya lenyap di telang kegelapan. Pak Karto masih berdiri terpaku. Tubuhnya dingin, bulu kuduknya berdiri. Di meja hanya tersisa cangkir kosong. Sisa uap masih mengepul samar. Ia menatap cangkir itu lama sekali. Dadanya berdebar, pikirannya kacau. Kata-kata Mbah Nina terngiang-ngiang di telinganya. Sudah membayar dengan nyawa. Dan malam itu, warung kopi yang biasanya jadi tempat singgah orang-orang desa berubah menjadi saksi bisu sebuah kejadian yang tak pernah bisa dilupakan Pak Karto seumur hidupnya. Keesokan harinya, kampung kecil itu digegerkan oleh kabar yang mengejutkan. Seorang anak tetangga yang pagi-pagi biasa membantu menyapu halaman rumah-rumah warga menjerit histeris ketika mendapati pintu rumah Mbah Nina terbuka lebar. Ia memanggil-manggil nama Mbah Nina, tapi tak ada jawaban. Rasa penasaran membuatnya memberanikan diri masuk. Di ruang depan, tepat di kursi rotan reyot yang sudah lama dipakai nenek tua itu, tubuh Mbah Nina terkulai lemah, kaku, matanya terpejam seperti orang tidur. Di meja sampingnya, ada sebuah cangkir kosong dengan noda hitam pekat di dasar gelasnya. Awalnya, anak itu mengira Mbah Nina hanya tertidur, tapi ketika disentuh, tubuhnya dingin seperti es. Anak itu langsung berlari keluar rumah sambil menjerit memanggil tetangga. Orang-orang berdatangan, sebagian tak percaya, sebagian lagi beristighfar berkali-kali. Yang membuat mereka semua bergidik adalah cangkir di samping jasad Mbah Nina. Itu bukan cangkir miliknya. Semua warga tahu Mbah Nina hanya punya gelas-gelas lama berwarna bening tanpa gambar. Sedangkan cangkir yang ada di meja itu adalah gelas tebal bergambar ayam jago, persis sama dengan yang biasa dipakai Pak Karto di warung kopinya. Dan semua orang tahu, gelas bergambar ayam jago itu hanya ada satu di warung Pak Karto. Berita itu langsung sampai ke telinga Pak Karto. Saat salah satu warga berlari ke warungnya untuk memberitahu, ia sempat gemetar. Tubuhnya lemas seakan lututnya kehilangan tenaga. Bagaimana mungkin cangkirnya bisa berada di rumah Mbah Nina? Padahal ia yakin betul tadi malam cangkir itu ditinggalkan kosong di meja warung. Ia bahkan masih sempat melihat sisa uap kopi mengepul dari cangkir itu sebelum Mbah Nina pergi. Pak Karto berjalan pelan menuju rumah Mbah Nina bersama warga lain. Suasananya hening, hanya terdengar bisik-bisik lirih orang-orang yang berdiri di sekitar rumah. Beberapa orang perempuan menutup mulutnya dengan kain jarik, sebagian laki-laki menggeleng tak percaya. Begitu sampai di depan rumah, Pak Karto langsung mengenali cangkir itu dari jauh. Hatinya mencelas. Tidak salah lagi, itu adalah cangkir warungnya. Retakan kecil di bagian bibir gelas itu adalah ciri khasnya. "Ya Allah," bisiknya lirih. Tangannya bergetar, keringat dingin menetes dari pelipisnya. Sejak hari itu, warung kopi Pak Karto yang biasanya selalu ramai mulai sepi. Tidak ada lagi orang yang berani duduk malam-malam. Bahkan siang pun, beberapa orang memilih membeli kopi cepat-cepat lalu pulang. Tidak mau berlama-lama duduk di kursi warung itu. Cerita tentang kematian Mbah Nina menyebar dari mulut ke mulut. Ada yang bilang ia mati karena kopi itu. Ada yang percaya kalau kopi yang diminumnya bukan kopi biasa. Kabar semakin menyeramkan ketika beberapa orang mengaku pernah melihat sosok Mbah Nina kembali ke warung kopi itu. Ada pemuda yang pulang larut malam dari ladang, lewat depan warung, dan bersumpah ia melihat seorang nenek duduk di kursi pojok, menunduk, menyeruput kopi. Padahal warung sudah gelap dan pintunya terkunci. Saat pemuda itu berhenti untuk memastikan, sosok itu menoleh, menatap dengan mata kosong, lalu menghilang begitu saja. Pemuda itu jatuh pingsan di tempat dan baru sadar keesokan paginya. Beberapa pengendara motor juga bercerita, ketika melintas tengah malam,
mereka melihat seorang nenek berdiri di depan warung kopi. Tubuhnya bungkuk, rambutnya putih tergerai, tangannya melambai-lambai seolah mengajak mampir. Namun, setiap kali ada yang berusaha mendekati, nenek itu hilang begitu saja, meninggalkan hawa dingin menusuk tulang. Pak Karto sendiri semakin resah. Malam-malam ia sering mendengar suara sendok beradu dengan cangkir dari dalam warungnya, padahal ia sedang berada di rumah. Pernah suatu kali, ia memberanikan diri mengintip lewat celah pintu. Matanya hampir tidak percaya ketika melihat ada cangkir kopi panas sudah tersaji di meja. Uapnya mengepul. Padahal ia yakin tidak pernah membuat kopi malam itu. Tidak ada siapapun di dalam warung, hanya kursi kosong yang seakan menunggu seseorang untuk duduk. Orang-orang yang nekat mampir larut malam mulai bercerita hal-hal aneh. Seorang kuli bangunan yang sedang dalam perjalanan pulang berhenti di warung karena haus. Ia kaget ketika mendapati satu cangkir kopi panas sudah tersedia di meja. Ia pikir itu pemberian Pak Karto, tapi ketika ia menoleh ke dapur, tidak ada siapapun di sana. Rasa hausnya membuatnya lupa rasa takut. Ia minum kopi itu sampai habis. Keesokan harinya, kabar mengejutkan kembali mengguncang kampung. Kuli itu ditemukan meninggal di rumahnya dengan posisi duduk di kursi, persis seperti Mbah Nina. Dan yang lebih menyeramkan, di sampingnya ada cangkir kosong bergambar ayam jago. Kejadian itu membuat warga semakin yakin kopi itu bukan kopi biasa. Ada sesuatu di baliknya. Beberapa orang tua di kampung mulai mengingatkan anak-anak muda agar tidak mendekati warung itu ketika malam. Mereka percaya roh Mbah Nina masih gentayangan, menunggu teman untuk menemaninya menyeruput kopi di alam lain. Pak Karto makin lama makin tertekan. Warung yang dulu menjadi tempatnya mencari nafkah, kini berubah jadi sumber teror. Ia sendiri sering bermimpi aneh. Dalam tidurnya, ia melihat Mbah Nina duduk di kursi warung, menatapnya sambil berkata lirih, "Masih ada yang harus membayar." Ucapan itu terus mengiang-iang membuatnya tidak bisa tidur nyenyak. Pernah suatu malam, hujan turun deras. Petir menyambar-nyambar, suara angin menderu membuat jendela rumah Pak Karto bergetar. Di tengah suara hujan itu, ia mendengar ketukan pelan di pintu rumahnya. Tok, tok, tok. Suaranya sama dengan suara tongkat Mbah Nina dulu. Tubuhnya kaku, jantungnya berdegup kencang. Ia berusaha menguatkan hati untuk membuka pintu. Tapi begitu pintu terbuka, tidak ada siapapun di luar. Hanya angin malam yang dingin dan halaman yang basah kuyup. Namun di teras rumahnya ada bekas cangkir kosong bergambar ayam jago, masih basah oleh hujan. Sejak saat itu, ia semakin jarang membuka warung malam hari. Namun, sesekali ada orang luar kampung yang tidak tahu cerita mampir untuk minum kopi. Anehnya, orang-orang itu sering melaporkan hal yang sama. Mereka bilang, sebelum Pak Karto datang menyuguhkan pesanan, mereka sudah melihat ada cangkir kopi hitam di meja. Bahkan ada yang bersikeras, kopi itu lebih harum dan lebih enak daripada kopi yang disajikan Pak Karto. Pak Karto hanya bisa diam, tak berani membantah, meski dalam hatinya bergedik ngeri. Cerita tentang kopi itu makin lama makin berkembang. Ada yang bilang, siapapun yang meminumnya akan mendapat firasat ajalnya sendiri. Ada juga yang percaya, kopi itu adalah jalan bagi roh Mbah Nina untuk mencari teman di alam sana. Konon, setiap jiwa yang mati setelah minum kopi itu akan duduk bersamanya di kursi pojok, menyeruput kopi tanpa henti di warung yang tidak terlihat mata manusia biasa. Pak Karto berulang kali berpikir untuk menutup warung itu selamanya. Tapi hatinya ragu. Warung itu adalah satu-satunya sumber penghasilannya. Ia juga merasa ada sesuatu yang mengikatnya dengan tempat itu, seakan ia tidak bisa begitu saja pergi. Kadang ia merasa kalau ia menutup warung, roh itu justru akan mengikutinya ke rumah. Malam-malam berikutnya semakin berat. Pak Karto sering mendengar suara orang batuk tua-tua di dalam warungnya. Pernah juga ia mencium aroma kopi pekat dari kamar tidurnya sendiri. Saat ia bangun dan mengecek ruang depan, cangkir ayam jago itu sudah terletak di meja. Padahal ia yakin betul tadi malam cangkir itu ditinggalkan kosong di meja warung. Ia bahkan masih sempat melihat sisa uap kopi mengepul dari cangkir itu sebelum Mbah Nina pergi. Warga semakin takut. Mereka menghindari jalan depan warung saat malam, lebih memilih memutar jauh. Orang-orang hanya berani lewat kalau beramai-ramai. Ada cerita seorang pemuda yang nekat melewati warung sendirian tengah malam.
Ia mengaku mendengar suara kursi diseret dari dalam, lalu suara sendok mengaduk kopi berulang-ulang. Pemuda itu lari berteribit-teribit, wajahnya pucat, dan sejak malam itu ia jatuh sakit berhari-hari. Warung kopi Pak Karto berubah jadi legenda menyeramkan di kampung itu. Sebagian percaya ada kutukan, sebagian lagi yakin roh Mbah Nina belum tenang. Namun satu hal yang sama-sama mereka sepakati, siapapun yang berani minum kopi yang tersaji tanpa diseduh Pak Karto, maka nasibnya akan sama dengan Mbah Nina, meninggal dengan cangkir kosong bergambar ayam jago. Warung kopi itu masih berdiri sampai sekarang. Meja tua, kursi kayu dan lampu minyaknya tidak pernah berubah. Namun sejak kejadian itu, tak ada lagi yang berani minum kopi saat malam tiba. Orang-orang kampung hanya berani lewat dengan cepat, menunduk dan menghindari menoleh ke arah warung itu. Sebab mereka percaya ada satu kursi yang tidak boleh ditempati. Kursi tempat Mbah Nina dulu duduk. Jika ada yang nekat duduk di sana, aroma kopi hitam akan muncul tiba-tiba. Dan dari sudut gelap warung itu terdengar suara lirih berbisik. Secangkir kopi sudah menunggu kamu. Sekian cerita dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.